Shalom Aleichem Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Tuhan. Selamat pagi, kita berjumpa lagi dalam siaran Kalimbuang Boba Jemaat Lanraki Biringkanaya edisi 20 Juni 2020. Apa kabar kita hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Tuhan? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalani kehidupan dengan suka dukanya, dan tentunya kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Namun sebelumnya itu, marilah kita berdoa. Tuhan, kami datang di hadapan hadirat-Mu bersyukur atas segala kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami masih dimungkinkan bersama-sama membaca, merenungkan sabda kebenaran-Mu, mengawali segala kegiatan kami di pagi hari ini. Tuhan, berikanlah kami ketenangan hati, agar kami sungguh-sungguh fokus belajar di sekitar firman-Mu, dan Roh-Mu yang akan menuntun kami, memberi hikmat kepada kami untuk senantiasa melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan menyapa kita di pagi hari ini terambil dari Lukas pasal 12 ayat 9 sampai ayat 12. Demikian firman Tuhan. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah kita yang senantiasa membaca firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Amin. Dosa menghujat Roh Kudus, itulah tema kita pada pagi hari ini. Sidang jemaat kekasih Tuhan, apa itu dosa menghujat Roh Kudus? Dosa menghujat Roh Kudus adalah sikap menolak mengakui pekerjaan Roh Kudus. Artinya, walau mengenali karya Roh Kudus, tetapi menyangkalnya dengan menyatakan bahwa karya Roh Kudus sebagai pekerjaan iblis. Tuhan Yesus mengatakan, seseorang yang melawan anak manusia atau Yesus masih dapat diampuni, karena mungkin ia belum mengenal siapa Yesus. Namun, menghujat Roh Kudus merupakan dosa yang tidak terampuni. Karena itu, menunjuk kepada penolakan terus-menerus, termasuk menolak Kristus dan tetap tidak percaya akan Kristus yang telah mati, bangkit, dan naik ke surga. Jadi, jika Roh Kudus menyadarkan bahwa menolak Kristus adalah salah, namun masih tetap keras hati, masih tidak mau menerima karya keselamatan di dalam Kristus, di saat itu pula lah kita menghujat Roh Kudus. Maka dosa kita tidak terampuni. Ini sekaligus menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan antara Yesus Kristus dan Roh Kudus. Ini sama sekali tidak menggambarkan bahwa menghujat Roh Kudus lebih berat dari menghujat Yesus. Jangan lupa, Alkitab dengan jelas berkata tidak ada keselamatan di luar Yesus Kristus. Yohanes 3 ayat 16, Yohanes 14 ayat 6. Dan juga tidak ada orang yang bisa percaya kepada Kristus selain oleh karena karya Roh Kudus. Yohanes 16 ayat 8, 1 Korintus 12 ayat 30. Mengenai dosa tidak terampuni, bukan karena Allah tidak mau mengampuni kita, tetapi ini karena manusia yang mengeraskan hati terhadap suara Roh Kudus, sehingga terus-menerus menolak pengampunan, dan akibatnya dosanya tidak terampuni. Ingat, bukan karena Allah tidak mengampuni, tetapi manusia berdosa yang bebal yang tidak mau menerima kesempatan pengampunan. Orang Farisi
berada dalam bahaya menghujat Roh Kudus jika tetap menganggap perbuatan Yesus sebagai pekerjaan iblis. Bukan tidak mungkin Bapak Ibu, kita dapat jatuh dalam dosa yang sama dengan orang Farisi bila dalam diri kita masih terdapat kecenderungan melakukan tindakan sikap hidup seperti orang Farisi, yakni merasa paling saleh, merasa paling benar. Berhati-hatilah, karena sikap yang demikian hanya akan mengantar kita pada dosa yang tak terampuni. Jadilah anak-anak Tuhan yang beriman kepada Kristus, yang percaya akan keselamatan dari Allah dalam diri Yesus Kristus, dan mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada karya Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami, ampuni kami karena kami sering meragukan keselamatan di dalam Engkau. Kami pun menolak untuk dituntun Roh Kudus ketika hanya keinginan kami saja yang kami turuti. Kami pun seringkali menyamakan diri kami dengan Tuhan ketika merasa diri kamilah yang paling benar. Jangan biarkan kami mencari dalih, padahal orang lain berbuat hal itu kami sendiri mengutuknya. Jangan biarkan kami membuka mata lebar-lebar terhadap kesalahan orang lain, tetapi menutup mata terhadap kesalahan kami sendiri. Jangan biarkan kami menganggap perbuatan baik orang lain kepada kami sebagai hak kami, dan tidak menyadari berapa banyak yang telah mereka lakukan dan berapa banyak yang kami tuntut dari mereka. Tolong kami sepanjang hari ini hanya mau melakukan kehendak-Mu dengan tetap percaya dan mempercayakan diri kepadamu, serta menjadi sahabat bagi orang lain. Ya Roh Kudus, baharuilah kami dan jadikan kami alat-Mu untuk menyatakan kasih dan damai sejahtera Allah dalam hidup kami. Amin. Sebagai respon kita atas firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama-sama, mari kita melakukan Apinya Berkobar dalam Hatiku, NKB 104.